sini ingin mempresentasikan tentang kolonialisme dan imperialisme dalam bidang sosial. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Saya Eda Nur. Saya Rapayana. Saya Putri Hamidah. Saya Yoga. Saya Raffi. Saya Nananaya. Saya Fajar Kirijal. Kolonialisme adalah upaya yang dilakukan negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya. Imperialisme itu adalah suatu sistem dalam dunia politik yang bertujuan untuk menguasai negara lain dalam memperoleh kekuasaan atau keuntungan dari negara yang dikuasainya. Selain penyebaran agama baru, berikut ini dampak lain kolonialisme dan imperialisme di bidang sosial. 1. Terjadi perubahan pelapisan sosial dalam masyarakat pada masa kolonial, yaitu golongan timur asing yang terdiri dari orang Cina dan timur jauh golongan Eropa yang terdiri dari orang Belanda dan orang Eropa lainnya. Golongan pribumi. 2. Ada mobilitas sosial dengan adanya gelombang transmigrasi terutama untuk memenuhi tenaga-tenaga di perkebunan di luar Jawa yang dibuka oleh Belanda. 3. Muncul kelompok buruh dan kelompok majikan. Hal ini disebabkan berdirinya pabrik dan perusahaan sehingga pekerjaan masyarakat Indonesia menjadi dinamis. 4. Munculnya masyarakat terdidik karena tuntutan memenuhi pegawai pemerintah sehingga menyebabkan didirikannya sekolah-sekolah di berbagai kota. Faktor ini kemudian mendorong lahirnya elit terdidik atau pria cendekiawan di perkotaan. Terbentuknya status sosial di mana yang tertinggi adalah Eropa, lalu Asia, dan Timur yang terakhir kaum pribumi. Adanya penindasan dan pemerasan secara kejam. Tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia seperti upacara dan tata cara yang berlaku dalam lingkungan istana menjadi sangat sederhana, bahkan cenderung dihilangkan. Tradisi tersebut secara perlahan-lahan digantikan oleh tradisi pemerintah Belanda. Naturalisasi di laut sehingga kehidupan berkembang ke pedalaman. Kemunduran pedagang di laut secara tak langsung menimbulkan budaya feodalisme di pedalaman. Dengan feodalisme, rakyat pribumi dipaksa untuk tunduk atau patuh pada tuan tanah sehingga kehidupan penduduk Indonesia mengalami kemerosotan. Munculnya kelompok timur asing, Eropa dan pribumi. Terjadi mobilitas sosial berupa transmigrasi. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, muncul golongan buruh dan majikan. Muncul kaum elit terdidik yang ditujukan untuk pemenuhan pegawai pemerintahan. Sedangkan dalam bidang sosial bisa dilihat dari menyebarnya agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Penyebaran agama Katolik dan Kristen Protestan tidak lepas dengan para misionaris yang berasal dari bangsa barat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum.